Oke, baik. Selamat datang di bagian kedua dari pertemuan kita hari ini. Masih tetap di topik yang sama, Value Proposition Design. Kita akan berada di topik yang paling penting hari ini, yaitu bagaimana cara menyusun Value Proposition Canvas. Value Proposition Canvas seperti yang kita lihat tadi di part 1 itu terdiri dari dua bagian. Sebelah kanan itu adalah Customer Profile dan sebelah kiri itu adalah Value Map. Nah, kita mulai dari customer profile. Customer profile itu tujuannya sebenarnya untuk memvisualisasi hal-hal yang penting bagi pelanggan supaya kita bisa berusaha untuk memecahkan atau membantu pelanggan untuk memecahkan masalahnya. Apa outcome dari customer profile ini? Itu adalah satu page yang akan memperlihatkan kita apa kesulitan yang dihadapi pelanggan atau apa hal-hal yang diinginkan oleh pelanggan. Nah, untuk melakukan customer profile, pertama kita harus menentukan dulu customer segment kita. Ingat, sebuah usaha itu tidak bisa menyasar semua pasar di saat bersamaan. Usaha yang fokus kepada pasarnya saja itu akan membuat usaha kita memiliki competitive advantage. Itu yang harus diingat. Jadi usaha kalian apapun itu, yang pertama yang harus kalian tentukan adalah customer segment kalian. Setelah itu kita mengidentifikasi customers jobs-nya atau tugas dari customers. Apa yang berusaha diselesaikan pelanggan dalam pekerjaan dan hidupnya. Lalu setelah itu kita masuk ke customer pain, menggambarkan hasil buruk, resiko atau halangan yang berhubungan dengan tugas yang dilakukan oleh customers ini. Jangan khawatir, saya akan memberikan contoh supaya lebih mudah dimengerti. Dan yang ketiga adalah customer gain, menggambarkan hasil yang ingin dicapai oleh pelanggan ataupun keuntungan nyata yang mereka cari. Nah, tiga hal ini harus dilevelkan, diprioritaskan dari yang paling priority sampai ke less priority. Contohnya seperti ini. Sebelum contoh kita masuk dulu apa sih isi setiap bagian di sini. Pertama di tugas pelanggan atau customers jobs. Itu bisa diisikan dengan tugas-tugas fungsional yang berhubungan dengan profesionalisme atau pekerjaan seorang pelanggan. Bisa diisi dengan tugas sosial, tugas pribadi secara emosional, atau tugas sampingan. Sedangkan yang kedua adalah pain. Pain itu atau kesulitan kita isi dengan hal yang tidak diinginkan, hambatan atau resiko. Sedangkan gain adalah kebalikannya. Keuntungan pelanggan itu meliputi keuntungan yang harus ada, keuntungan yang diharapkan, diinginkan, dan yang terakhir adalah surprise thing, keuntungan yang mengejutkan dalam hal yang positif tentu saja ya. Ini adalah contohnya, bisa kita lihat di sini, saya akan jelaskan. Jadi produk kita adalah kita ingin pelanggan membaca sebuah buku bisnis yang kita rilis gitu ya, kita publish. Apa tugas pelanggan dalam membaca buku bisnis itu? Tugasnya adalah dengan membaca buku bisnis itu, pelanggan dapat mengambil keputusan dengan lebih yakin. Jadi dia bisa melakukan pekerjaan dengan lebih baik. Dengan membaca buku itu, dia dapat mengurangi resiko dan dapat membangun bisnis malah. Jadi itu tugas-tugas dari customers. Nah, apa hambatan customers dalam melakukan tugas ini? Buku itu terlalu banyak teorinya. Kontennya membosankan. Tidak ada waktu untuk mengerjakannya. Atau bahkan karena customer membaca buku itu, dia mengambil jalan yang salah karena dia mengcopy strategi perusahaan yang which is bukan perusahaan yang berada di industrinya. Nah, bisa jadi dia jadinya mengambil jalan yang salah. Nah, dari kesulitan-kesulitan ini, apa sih yang diharapkan, keuntungan apa sih yang diharapkan oleh customers, kita masukkan di sini. Jadi dengan membaca buku ini diharapkan nanti customers itu bisa merasa terbantu ketika terjebak akan sebuah situasi yang dia nggak tahu harus ngapain gitu, strategi apa yang harus dijalankan. Jadi dengan membaca buku ini dia jadi tahu. Jadi dengan membaca buku ini dia menghasilkan kolaborasi yang lebih baik itu dengan orang-orang, bagaimana dia membuka pintu atau kesempatan berkolaborasi dengan orang lain. Dia bisa diakui oleh tim atau orang lain, dan terakhir keuntungan yang diinginkan adalah membantu menyampaikan ide dengan benar. Ini contoh dari customer profile. 4 itu bukan minimal, bukan maksimal, tidak ada jumlah minimal dan maksimal ini. Yang penting adalah kita membuatnya sespesifik mungkin. Yang kedua, bagian kiri dari value proposition canvas yaitu value map. Tujuannya adalah untuk kita dapat mendeskripsikan secara eksplisit produk atau service kita yang dapat menciptakan value bagi pelanggan.
Nah, apa hasilnya, outcome-nya itu kita akan mempunyai satu map di sini yang berisi tentang value atau nilai yang kita tawarkan. Isinya ada 3. Yang sebelah kiri ini adalah produk dan jasa, ya, daftar produk dan jasa yang kita tawarkan. Di bawah ini adalah menjawab dari pain atau kesulitan pelanggan, kita jawab dengan pain relievers. Jadi bagaimana produk kita atau jasa kita meredakan kesulitan pelanggan yang spesifik. Fokus pada kesulitan yang berarti bagi pelanggan, jadi prioritized. Yang ketiga di sini adalah kita menjawab lagi apa gain atau keuntungan yang diinginkan pelanggan. Kita jawab dengan menciptakan keuntungan tersebut. Jadi gain creators itu bagaimana produk atau jasa kita menciptakan keuntungan bagi pelanggan. Lagi-lagi kita fokus pada keuntungan yang berhubungan dengan pelanggan dan dapat menciptakan perbedaan dengan produk atau jasa lain atau dapat menciptakan competitive advantage bagi usaha kita. Nah, ini apa hal-hal yang harus kita isi. Yang pertama itu di produk atau jasa ada 4 hal. Masukkan semua produk atau jasa utama dan tambahan. Produk atau jasa bisa berupa yang fisik atau berwujud, bisa yang tidak berwujud jika itu jasa, bisa digital, contohnya kalau kita menghasilkan musik, atau finansial dari bagian keuangan. Produk kesulitan atau gain creator meliputi seperti yang saya katakan tadi, menjawab dari pain dari customers, yaitu kalau mereka punya pain atau kesulitan, berarti bagaimana kita menghilangkan kesulitan tersebut, bagaimana kita menghemat waktu, biaya, tenaga, membenahi solusi yang kurang baik, atau membatasi atau melimitasi kesalahan. Itu isinya di sini. Dan yang terakhir adalah gain creator. Itu meliputi, kalau gain itu tadi adalah keuntungan yang diinginkan diharapkan oleh pelanggan, pencipta keuntungan itu bagaimana kita menciptakan keuntungan tersebut. Bagaimana kita menciptakan penghematan. Bagaimana menjadikan hidup pelanggan lebih mudah, dan terakhir bagaimana memenuhi kebutuhan dan keinginannya, kita masukkan semua di sini. Sekali lagi, tidak ada batas minimal atau maksimal berapa banyak, yang penting spesifik mungkin. Ini contohnya ya. Contoh produk saya adalah sebuah program pelatihan kewirausahaan. Itu produk saya. Apa yang saya hasilkan dari hal tersebut, itu saya menghasilkan mentoring, akan ada modul, akan ada pelatihan, akan ada simulasi bisnis. Nah, dari produk dan jasa ini, lalu saya melakukan yang namanya pain relievers, jadi menjawab kesulitan pelanggan. Jadi kesulitan pelanggan itu contohnya adalah mereka sulit melakukan mentoring karena mentoring itu biasanya sangat general, maka saya jawab dengan melakukan mentoring one-to-one. Saya membuat formatnya praktis dan menarik, dan itu ada industry trainingnya, dan juga saya membuatnya itu meminimalkan resiko kegagalan. Nah, itu adalah pain reliever saya dalam usaha ini. Bagaimana gain creator saya menciptakan keuntungan? Jadi dengan program ini saya dapat membantu customers dalam mendirikan usahanya, saya dapat membantu membentuk ide usaha, dan bahkan saya bisa membantu dalam akses ke networking atau jaringan yang lebih luas. Nah, itu adalah contoh dari value map-nya. Nah, intinya pada value proposition canvas itu adalah di sini fitness atau kecocokan. Maksudnya adalah bagaimana produk atau jasa yang kita tawarkan itu dapat menjawab pain dan gain dari customers. Jika kita dapat menjawab itu, maka value proposition canvas kita itu fit atau cocok. Ini sebagai contoh. Jadi saya memiliki produk yang namanya taxi smartphone application, aplikasi taksi berbasis smartphone. Ini produk saya. Ya. Jadi customers, situasinya seperti ini, customers atau pelanggan ingin memesan taksi. Jadi tugas dari customers adalah menelpon taksi, mencari taksi, memberikan arah, dan terakhir adalah membayar. Nah, dari tugas tersebut, apa hambatan yang dirasakan oleh pelanggan? Dia bisa saja menunggu terlalu lama, terlalu mahal, dia harus berkompetisi dengan customers lain karena banyak orang yang memesan, atau hambatan yang lainnya dia takut kalau drivernya itu ternyata ugal-ugalan dan lainnya. Apa keuntungan yang diinginkan dari pelanggan dalam memesan taksi tersebut?
Diharapkan bahwa taksi tersebut dapat tiba tepat waktu, harganya relatif, tidak mahal ataupun tidak kemurahan, profesional, baik itu drivernya atau penanganannya atau sistemnya, dan cara membayarnya lebih mudah. Nah, dari customer profile itu kita jawablah dengan produk kita tadi, aplikasi taksi berbasis smartphone. Apa pin relieversnya, kita jawab pinnya dari customers. Kalau dia menunggu terlalu lama, kita membuat instant booking, jadi menjawab ya. Kalau dia terlalu mahal, kita membuatnya cost system, jadi jelas per meternya, per kilometernya berapa, harganya jelas, jadi dapat diketahui oleh pelanggan. Karena kita compete atau berkompetisi dengan pelanggan lain dalam memesan, kita pesannya jadinya dibuatnya assign driver atau one-to-one. Jadi ada yang memesan, langsung ada driver lain yang cek, seperti aplikasi Gojek atau Grab sekarang ya. Ada hal yang tidak bisa dijawab, yang seperti unsafe driver. Ini kita memberikannya pain relievers, ini tidak match. Lalu kita masuk ke assign, di sini gain ya, keuntungan yang diinginkan oleh pelanggan. Pelanggan menginginkan taksinya arrive on time, tiba tepat waktu, maka gain atau yang kita berikan adalah dapat menghemat waktu. Kita memberikan professional driver untuk menjawab ini, kita membuat rating system juga untuk menjawab ini. Jadi apabila kita dapat menjawab seperti itu, artinya aplikasi kita itu atau produk kita itu fit atau fitness dalam value proposition canvas-nya. Ini yang kita sudah jelaskan tadi, what-nya sudah ya, how-nya sudah. Siapa yang melakukan itu? Ya, bisa perusahaan besar yang melakukan value proposition canvas. Walaupun kita UMKM, kita bisa melakukannya, atau kita bisa rintisan atau startup pun kita bisa melakukan value proposition canvas atau value proposition design. Terus di mana kita melakukannya? Bisa saja kita melakukannya di lokasi pelatihan kalau kita butuh training, atau kita melakukannya di kantor, di tempat kita bekerja secara langsung. Kapan kita melakukan value proposition design atau canvas ini? Pada saat kita merasa kewalahan. Jadi terlalu banyak kompetitor di dalam pasar, kita merasa kewalahan bagaimana caranya kita menciptakan competitive advantage, maka kita melakukan value proposition design ini. Atau kita terlibat project besar yang gagal. Karena itu gagal, terus berarti tidak ada value yang kita tawarkan. Jadi kita membuat ini, canvas ini. Dan pertanyaan terakhirnya adalah why? Kenapa kita perlu melakukan value proposition canvas? Pertama, dengan melakukan ini kita dapat memahami pola value proposition atau value creation. Jadi bagaimana kita menciptakan nilai bagi pelanggan. Jadi kalau kita masih bingung atau masih blur bagaimana menciptakan ide, canvas ini sangat membantu kita. Kedua, kita memberdayakan pengalaman dan kemampuan tim. Jadi dari sini, karena kita sudah punya customers profile, akhirnya tim kita yang masuk untuk melakukan atau mendesain value ini, bisa kita berdayakan pengalamannya untuk mengisi pain relievers atau pain creators, ataupun produk atau service tambahan. Ketiga, menghindarkan pemborosan waktu, betul, dengan ide yang tidak berhasil, karena value proposition canvas ini betul-betul spesifik, jadi itu dapat sangat mengefisienkan waktu, Dan terakhir, kita akan masuk ke tugas terakhir kita, adalah sebuah value proposition canvas. Kalau bisa dilihat di sini, dari Toyota, bisa dilihat, ini Misfit, dan ini value proposition canvas dari Tesla, itu fit. Jadi tugas terakhirnya adalah menganalisis kenapa value proposition canvas dari Toyota ini misfit sedangkan Tesla fit. Oke, nah kita akan lanjut lagi langsung ke diskusi. Untuk materi cukup sampai di sini. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai ketemu lagi di materi-materi kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.